Apa nama sholatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. Dan gak usah maksa. Oke. Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu, bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi. Dia sholat dulu. Begitu selesai sholat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli irji wa alaikassalam wa rahmatullah, irji salli fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu kata Nabi, salat lagi karena Anda belum salat. Sampai 3 kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza qumta ilas shalah. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbighil wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Dia orang kalau wudunya nggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau Anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman. Karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tumanina. Makanya kata Nabi, Anda ruku sampai merasakan tumanina. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, darah mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan, bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu nggak dapat apa-apa. Naik turun, naik turun, naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya.